wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Poppy, guru pembimbing untuk Exam 2024 dari SMP Bina Bangsa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Menyambung Sayap-Sayap Patah, sebuah kisah kehidupan anak-anak jalanan, karya M. Sumarjono, yang diterbitkan oleh Adicita Karya Nusa. Buku ini memiliki tebal halaman 156 halaman. Lalu selanjutnya, apa sih alasan saya memilih buku ini? Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa saya memilih buku ini. Yang pertama, dari judulnya, Menyambung Sayap-Sayap Patah. Ketika saya membaca judul buku ini, saya penasaran. Dalam benak saya muncul beberapa pertanyaan. Seperti sayap seperti apa sih yang sebenarnya bisa disambung? Lalu apa sih maksud menyambung sayap-sayap patah dalam buku ini? Alasan yang kedua, karena genre buku ini untuk anak-anak, jadi saya ingin mengetahui apakah buku ini cocok atau direkomendasikan atau sesuai untuk dijadikan bahan bacaan untuk anak-anak SMP. Yang selanjutnya, ketika membaca bukunya, ada kisah kehidupan. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana sih sudut pandang anak-anak seusia anak-anak SD dan SMP tentang memandang kehidupan ini. Lalu selanjutnya, isi buku ini. Seperti apa sih isi buku ini? Buku ini menceritakan beberapa anak yang terpaksa dan kurang beruntung harus hidup di jalanan. Dengan berbagai macam latar belakang, mereka harus untuk melanjutkan kehidupan di jalanan. Buku ini menceritakan beberapa tokoh, diantaranya ada Aldo, Diran, dan Surya. Dengan latar belakang mereka masing-masing, mereka akhirnya bersatu dan hidup di jalanan bersama-sama. Mereka menyambung kehidupan dengan cara bekerja menjadi penyemir sepatu. Hingga pada suatu hari ada orang baik yang namanya tidak mau disebut atau bisa dikenal juga dengan sebutan Bapak yang ingin memperbaiki kehidupan mereka. Melalui studi, seorang pemuda yang merupakan mahasiswa sosiologi, Sudi dan Bapak membangun sebuah wisma yang disebut dengan Wisma Girly atau Wisma Pinggir Kali. Tujuan pembangunan Wisma Girly ini tentu saja untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mulai dari memperbaiki tempat tinggal mereka, tempat tidur mereka, makanan mereka, sekolah mereka, tempat peribadatan mereka, juga memperbaiki kehidupan mereka untuk di masa yang akan datang. Di Wisma Girly ini, mereka dibekali oleh berbagai macam keahlian seperti perbengkelan, memperbaiki alat elektronik, membuat akuarium, dan lain-lain. Hingga mereka akhirnya bisa memperbaiki kehidupan mereka. Di Wisma Girly juga, mereka diberikan berbagai macam keahlian sehingga mereka ketika akan kembali ke asal mereka bisa membuka usaha mereka sendiri. Di Wisma Girly ini tentu saja membuahkan hasil meskipun ada beberapa orang-orang yang tidak setuju dengan adanya Wisma Girly itu. Ada beberapa orang yang juga iri dengan Wisma Girly itu, tetapi akhirnya anak-anak dari Wisma Girly ini bisa berhasil. Seperti contohnya Surya yang berhasil menjadi polisi. Ada juga beberapa anak yang berhasil pulang dan membuka usaha di kampung halaman mereka masing-masing. Hal ini terjadi tentu saja berkat Bapak Sudi dan keluarga Sudi yang dengan sukarela membantu mereka. Dengan bantuan dana, bantuan tenaga, mereka berhasil menyambung sayap-sayap kehidupan anak-anak jalanan tersebut. Hal itu tidak lupa dari kesungguhan dan pantang menyerah anak-anak Wisma Girly. Mereka berniat dengan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kehidupan mereka. Lalu apa sih hikmah yang dapat diambil dari buku ini? Hikmah yang dapat diambil yang pertama, kita harus bekerja keras. Yang kedua, kita harus saling tolong-menolong. Yang ketiga, kita harus bisa memanfaatkan rezeki yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus ingat apa yang kita miliki merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, maka kita harus mempergunakan rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu tentu saja untuk menolong sesama manusia. Sekian review dari buku Menyambung Sayap-Sayap Patah, sebuah kisah kehidupan anak-anak jalanan. Sampai bertemu
di tantangan Lexam berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.